Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang relasi, fungsi, dan juga fungsi pecahan linear. Untuk relasi itu adalah anggota-anggota dari suatu himpunan dapat dipasangkan dengan anggota-anggota dari himpunan lain. Atau relasi itu adalah himpunan pasangan berurutan dari elemen himpunan daerah asal yang disebut domain ke daerah kawan atau yang disebut kodomain yang menyatakan adanya hubungan antar elemen-elemen lainnya. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan diagram panah, yang kedua menggunakan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga menggunakan diagram Cartesius. Untuk contoh soal relasi, yang pertama, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B, beca, mobil, sepeda, motor, bemo. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah banyak roda dari. Tunjukkan relasi tersebut dengan ketiga-tiganya ya, ada diagram panah, ada himpunan pasangan berurutan, dan juga ada diagram Cartesius. Nah, dengan diagram panah, yang rodanya 2 itu kan ada sepeda dan juga ada motor. Sedangkan yang roda 3 ada beca, ada bemo, dan yang roda 4 ada mobil. Yang rodanya 1 itu nggak ada, dan roda 5 juga tidak ada. Jadi kalau relasi boleh di daerah asalnya ini atau di daerah domainnya ini tidak mempunyai pasangan, tidak apa-apa gitu kalau untuk relasi. Maka himpunan pasangan berurutannya 2 sepeda, 2 motor, 3 beca, 3 bemo, dan 4 mobil. Dan untuk diagram Cartesiusnya adalah seperti ini. Jadi 2 motor dan sepeda, 3 bemo dan beca, 4 mobil. 1 dan 5 tidak ada. Yang kedua, diketahui A-nya 3, 4, 6 dan himpunan B-nya 2, 3. Jika R adalah relasi dari A ke B yang merupakan relasi kelipatan dari, nyatakanlah R dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi dari A ke B ya, 3 itu kelipatan dari berapa? Kelipatannya 3. Nah, 4 kelipatan dari 2. Nah, 6 bisa kelipatan dari 2, bisa kelipatan dari 3. Maka inilah himpunan pasangan berurutannya. 3, 3, 4, 2, 6, 2, dan 6, 3. Fungsi adalah suatu relasi atau hubungan antara suatu himpunan yang disebut domain atau daerah asal dengan himpunan lain yang disebut kodomain atau daerah kawan, di mana setiap anggota domain dipasangkan dengan satu anggota kodomain. Jadi kalau fungsi itu pasangannya cuma punya satu, dia nggak boleh lebih dari satu. Dan himpunan anggota kodomain yang merupakan pasangan atau peta dari anggota kodomain disebut range, daerah hasil. Sama halnya dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan juga diagram Cartesius. Nah, contoh soalnya untuk nomor 1, untuk fungsi, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, dan himpunan B-nya 2, 4, 6, 8, 10. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah setengah dari. Tunjukkan relasi itu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan juga diagram Cartesius. Jadi kita bikin dulu nih dari A ke B. 1 itu setengahnya dari berapa? Setengahnya dari 2. 2 juga setengahnya dari 4. 3 setengahnya dari 6. Dan 4 setengahnya dari 8. Nah, 10 kan nggak ada juga pasangannya. Seharusnya kalau 10 itu kan setengahnya 5. Tapi di sini di daerah asalnya tidak ada ini 5-nya gitu. Jadi nggak apa-apa. Untuk fungsi, dia daerah asalnya ini atau di himpunan A-nya ini wajib mempunyai pasangan. Jadi tapi pasangannya tepat 1. Nah, nggak boleh ada yang 2. Tapi di daerah kodomainnya nggak punya pasangan, nggak apa-apa gitu. Himpunan pasangan berurutannya berarti 1, 2, 2, 4, 3, 6, dan 4, 8. Nah, untuk diagram Cartesiusnya seperti ini. Jadi dia cuma punya satu. Dari penyelesaian dapat disimpulkan ya, himpunan A-nya tadi itu disebut daerah asal, himpunan B-nya itu adalah daerah kawan atau kodomain.
Dan range-nya yang tadi ada pasangannya, yang di daerah B, tapi ada pasangannya, berarti 2, 4, 6, 8. 10 itu bukan range-nya. Jadi untuk 2 adalah bayangannya dari 1 atau peta, bayangan sama peta sama ya. 4 bayangannya dari 2, 6 bayangannya dari 3, dan 8 bayangannya dari 4. Contoh kedua, suatu fungsi f dinotasikan dengan fx 2x min 3. Jika diketahui kodomain himpunan bilangan real dan daerah asalnya min 1, 0, 1, 2, 3, ini daerah asalnya ya, tentukan yang pertama rumus fungsinya, lalu range-nya, dan terakhir himpunan pasangan berurutannya. Nah, kalau ada seperti ini bisa kita tulis dengan fx sama dengan 2x min 3. Nah, untuk range-nya berarti kita masukkan satu-satu, kita substitusikan. Untuk x-nya min 1, x-nya 0, x-nya 1, x2, dan x3. Maka akan didapat hasilnya atau range-nya min 5, min 3, min 1, 1, dan 3. Berarti himpunan pasangan berurutannya min 1, min 5, 0, min 3, 1, min 1, 2,1, dan 3,3. Oke, nomor 3, diketahui suatu fungsi dengan rumus fx sama dengan ax plus b. Jika bayangan dari min 2 adalah 7 dan peta dari 3 adalah min 3, tentukan nilai a dan b-nya, lalu rumus fungsinya. Kata bayangan sama peta ini sama gitu. Jadi kalau x-nya min 2 hasilnya 7. Kalau x-nya 3 hasilnya min 3. Kalau x-nya min 2 hasilnya 7, berarti x-nya kita ganti min 2, maka akan didapat min 2a plus b sama dengan 7. Yang kedua, kalau x-nya 3 akan didapat 3a plus b sama dengan min 3. Nah, kedua persamaan ini kita eliminasi. Kita kurangkan, min 2 kurang 3 menjadi min 5. Nah, B dikurang B, ini kurang, berarti habis. 7 kurang min 3. Min ketemu min jadi plus 10. Maka A-nya min 2. Lalu untuk mencari B-nya, boleh kamu substitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini saya ngambil persamaan 1, berarti min 2. A-nya ini A-nya kita ganti min 2 ya, berarti min 2 kali min 2 tambah B sama dengan 7. Min 2 kali min 2, 4. Berarti B-nya adalah 3. Nah, setelah dapat A dan B-nya, kita kembalikan atau kita substitusikan ke rumus yang awal, yang AX plus B. Maka didapat fungsinya adalah min 2X plus 3. Nomor 4, misalkan FR dengan himpunan realnya, dengan Fx sama dengan X pangkat 2, plus 3x plus 4, dan R himpunan bilangan real. Tentukan nilai dari f-2, f-1, f0, dan f5. Ini tinggal kita substitusikan saja. X-nya diganti dengan masing-masing pertanyaan ini. Maka nanti akan didapat nilainya untuk yang A. Untuk kalau X-nya min 2, hasilnya 2. Kalau X-nya min 1, hasilnya juga 2. Kalau X-nya 0 hasilnya 4, dan X-nya 5 hasilnya akan 44. Begitupun dengan nomor 5, Fx-nya 5x plus 3. Ditanyakan F4, Fk, dan Fx plus 1 dan Fx pangkat 2. Berarti kita ganti nih X-nya dengan 4. 5 kali 4 plus 3, maka hasilnya 23. Kalau yang B, Fk, berarti X-nya diganti K. Akan jadi 5K plus 3. Memang seperti ini, bukan dalam bentuk angka, karena kan digantinya dengan K. So, yang nomor C juga sama, dengan diganti X plus 1. Berarti 5X plus 1 plus 3. Ini kita kalikan, ya kan? 5 kali X, 5X, lalu 5 kali 1 dapat 5 plus 3. Hasilnya 5X plus 8. Nah, kalau X-nya diganti dengan X pangkat 2, ya sudah, hasilnya 5X pangkat 2 plus 3. Yang keenam, misal Fx-nya plus 1, Fx plus 1 sama dengan X pangkat 2.
tentukanlah rumus awalnya, fungsi awalnya fx-nya dan f2. Jadi yang di dalam ini kita misalkan dengan y. X plus 1 diganti y. Berarti kalau ditanyakan X saja maka Y min 1. Jadi satunya pindah ruas. Kita substitusikan nilai X ini ke rumus fungsi yang di sini, X kuadrat. Maka F-nya Y kuadrat min 2Y plus 1. Kita ganti lagi, cuman ganti aja Y jadi X. Berarti X kuadrat min 2X plus 1. Inilah fungsi rumus awalnya, Fx awalnya. Lalu kalau didapat F2, kita cari suruh F2, tinggal substitusi X-nya jadi 2, maka akan dihasilkan nilainya 1. Oke, perbedaan relasi dan fungsi. Kalau di relasi itu setiap anggota himpunan daerah asalnya boleh mempunyai pasangan lebih dari satu, boleh juga tidak punya pasangan ya. Tapi sedangkan untuk fungsi, daerah asalnya harus punya pasangan, tepat satu pasangan di daerah kawannya. Itu. Jadi kesimpulannya, kalau relasi belum tentu fungsi, namun fungsi pasti merupakan relasi. Nah, fungsi pecahan linear. Kalau pecahan pasti di sini fx sama dengan ax ya. Ini a. Rumusnya pecahan seperti ini aja. Jadi kalau fungsi tetap harus ada x-nya. AX plus B, CX plus D. Nah, dengan di sininya penyebutnya daerahnya nggak boleh 0, maka X-nya tidak boleh sama dengan min D per C. X tidak sama dengan min D per C. Dari rumus fungsi pecahan ini terjadi dari dua bagian. Akan ada dua gambar seperti ini ya, dan mempunyai dua asimtot ya. Ada asimtot tegak dan ada asimtot datar. Asimtot tegak itu adalah yang untuk penyebutnya, berarti min D per C. Sedangkan asimtot dasar adalah A per C-nya dari rumus yang depan X-nya ini. Jadi akan ada dua gambar. Maksudnya bisa gambar seperti yang ini, pilihan pertama atau yang kedua. Oke, contoh soal. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 4x plus 1 per 2x min 6 dan tentukan domainnya. Nah, tadi untuk domain yang penting penyebutnya ini tidak boleh 0 ya kan, berarti tidak sama dengan 0. Maka x-nya akan tidak sama dengan 3. Nah, ini berarti tidak boleh 0, tidak akan sama dengan 3. Dan kebetulan x-nya tidak sama dengan 3 ini sama dengan asimtot tegaknya min D per C. Kan tadi di sini AX rumusnya fx sama dengan AX plus B per CX plus D. Berarti D-nya min 6, D-nya min 6 per C. C-nya adalah 2 gitu. Ini A, ini B, ini C, ini D. Maka ada min ketemu min dari rumus sama min dari soal. Jadinya plus 6 bagi 2, 3. Nah, untuk asimtot dasarnya tadi rumusnya A per C. A-nya 4, C-nya 2. Berarti sama dengan 2. Nah, ini tidak akan pernah, gambar grafiknya tidak akan pernah menyentuh X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Nah, ini untuk titik-titik ini suka-suka kalian aja. Yang penting bukan X-nya bukan 3 dan juga tidak X-nya pokoknya selain 3 dan Y-nya selain 2 gitu. Kalau Y kan nanti di hasil substitusinya ya. Mau dimulai dari 0, 1 gitu, seterusnya. Yang penting jangan 3 ya. Berarti bisa mulainya dari 2, 1, 0, min 1 dan seterusnya. Lalu dari 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nanti digambar titik-titiknya. Gambar menggunakan kurva mulus gitu. Jangan yang gambarnya patah-patah. Tuh, mungkin bisa dilihat lagi cara menggambar grafik dari yang video-video saya sebelumnya ya. Oke, terima kasih. Demikian video saya tentang penjelasan relasi, fungsi dan juga fungsi pecahan linear. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.